Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Спасибо, благодарю вас. Уважаемые друзья, мы собрались сегодня, чтобы почтить память Анатолия Александровича Собчака. Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Apa yang terjadi setelah Amerika Rusia bertemu di Arab Saudi? Dua utusan tingkat tinggi pemerintah Rusia dan Amerika telah bertemu di Riyadh, Arab Saudi, Selasa 18 Februari 2025. Washington dipimpin Menteri Luar Negeri Marco Rubio, didampingi penasihat keamanan Amerika Michael Waltz dan utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff. Sementara Rusia dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov ditemani penasihat Kremlin Yuri Ushakov. Kedua pejabat tinggi ini mewakili presiden masing-masing dan menjadi pertemuan tingkat tinggi dan tatap muka pertama Rusia dan Amerika sejak pecah perang Ukraina. Hasil pertemuan tingkat Menlu ini akan dibawa ke masing-masing kepala negara untuk kemudian akan dilangsungkan pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin. Secara historis pertemuan ini secara signifikan sukses memulihkan hubungan politik Washington dan Moskow yang selama ini membeku. Pertemuan Riyadh menyepakati disusunnya tim khusus yang akan melanjutkan perundingan khususnya terkait pengakhiran perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pertemuan itu sangat berguna. Utusan Amerika tidak hanya mendengar perspektif Rusia, tapi juga menyelami pandangannya, kata Sergei Lavrov. Donald Trump pun sudah memberikan tanggapan atas perkembangan ini dan ia pun menyinggung perlunya pemilihan umum di Ukraina. Trump dan Putin sudah melakukan kontak telepon pekan lalu yang mengejutkan banyak pihak termasuk sekutu dekat Amerika di Eropa. Ukraina juga syok karena tidak diberitahu dan tidak dilibatkan sebelum Trump menelepon Vladimir Putin. Di konferensi Munich, Volodymyr Zelensky mencoba melancarkan propaganda dengan menebarkan berita Rusia telah menyerang kubah reaktor nuklir Chernobyl. Zelensky juga mengatakan Rusia menginginkan gencatan senjata sementara untuk kemudian akan bersiap menyerang Eropa. Tapi klaim Zelensky ini ditepis Donald Trump. Moskow telah berulang kali mengesampingkan gencatan senjata jangka pendek. Rusia bersikeras pada perjanjian permanen yang mengikat secara hukum yang membahas akar penyebab konflik Ukraina. Dalam kampanye medianya, Zelensky bersikeras ia tahu dengan pasti Vladimir Putin menginginkan jeda singkat. Masa itu akan digunakan Rusia untuk mempersiapkan, melatih, mencabut beberapa sanksi sebelum melancarkan serangan tidak hanya ke Ukraina, tapi juga ke negara-negara NATO. Itu bisa terjadi di musim panas, mungkin di awal, mungkin di akhir musim panas. Saya tidak tahu kapan ia mempersiapkannya, tapi itu akan terjadi, kata Zelensky dalam sebuah wawancara dengan NBC News Meet the Press pada Sabtu akhir pekan lalu. Zelensky menyindir dengan kalimat sarkas pada konferensi keamanan Munich. Saat ini anggota NATO yang paling berpengaruh tampaknya adalah Putin, karena ia tampaknya mampu memblokir keputusan NATO. Namun kepada media di Washington, Donald Trump menepis peringatan Zelensky. Sehari sesudah wawancara Zelensky disiarkan, Trump mengatakan ia sama sekali tidak setuju penilaian pemimpin Ukraina tersebut. Tidak, saya tidak setuju, sedikit pun tidak, kata Trump, seraya menambahkan ia yakin apa yang benar-benar diinginkan Putin bagi negaranya adalah berhenti berperang. Mereka telah berperang untuk waktu yang lama, mereka telah melakukannya sebelumnya, mereka memiliki mesin yang besar dan kuat, mereka mengalahkan Hitler dan mereka mengalahkan Napoleon, tambah Donald Trump. Saya pikir ia akan berhenti berperang, lanjut Trump. Trump juga mengatakan ia berharap dapat bertemu Vladimir Putin secara langsung segera setelah percakapan telepon mereka yang panjang dan sulit minggu lalu. Ini merupakan interaksi langsung pertama mereka yang diketahui sejak meningkatnya konflik Ukraina pada Februari 2022. Ia juga menelepon Zelensky untuk memberitahu kepadanya tentang diskusi tersebut.
Kata Trump, pemimpin Ukraina tersebut menegaskan kembali Kiev juga siap mencari penyelesaian konflik tersebut. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan kurangnya independensi Ukraina dalam setiap negosiasi. Peskov meminta semua pihak mengingat kembali perjanjian Minsk 2014 dan 2015 yang gagal. Utusan khusus Donald Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg, juga menunjuk pada runtuhnya dua perjanjian ini. Kami tidak akan menempuh jalan itu, kata Keith Kellogg. Narasi provokatif model Zelensky menggambarkan sikap dan pandangan NATO sebelum Trump kembali berkuasa di Gedung Putih. NATO telah lama menggambarkan Rusia sebagai ancaman langsung untuk membenarkan keberadaan blok tersebut setelah jatuhnya Uni Soviet. Pejabat Barat telah berulang kali mengklaim jika Moskow memenangkan konflik Ukraina, negara itu dapat menyerang negara-negara Eropa lainnya. Vladimir Putin telah menepis tuduhan-tuduhan Barat yang mengglorifikasi rencana serangan Rusia terhadap NATO. Putin menyebutnya itu omong kosong. Ia mengatakan kepada jurnalis Amerika Tucker Carlson Februari lalu, para pemimpin NATO mencoba menakut-nakuti rakyat mereka dengan ancaman imajiner, tetapi orang-orang pintar memahami dengan sangat baik itu adalah tuduhan palsu. Moskow secara konsisten menentang agenda NATO di Ukraina dengan menyebut perluasan blok NATO ke arah timur sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka. Rusia menggambarkannya sebagai faktor utama di balik konflik yang sedang berlangsung dengan Kiev. Trump dalam percakapan telepon dengan Putin telah mengindikasikan Washington tidak akan mendukung aksesi Kiev ke NATO sebagai bagian dari kesepakatan damai potensial dengan Moskow. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menggambarkan ambisi Ukraina masuk NATO sebagai tidak realistis. Secara signifikan, kontak telepon Trump dan Putin pekan lalu menggambarkan akhir perang Ukraina memang sudah dekat. Skema yang digunakan adalah skema Trump yang diselaraskan dengan gagasan dan kepentingan Rusia. Trump secara terbuka mengakui Rusia tidak ingin NATO memperluas kehadirannya ke timur Eropa dan ia menyebut sikap dan pandangan itu adalah masuk akal. Trump kerap menyalahkan pendahulunya Joe Biden yang menutup diri atas kontak diplomatik dengan Moskow. Era Biden adalah masa di mana ketegangan politik Amerika dengan Rusia mencapai puncaknya. Perang akhirnya pecah pada 24 Februari 2022 setelah Rusia gagal mencegah kehadiran kekuatan NATO di Ukraina. Hampir 3 tahun berlalu, Rusia telah merebut sebagian besar wilayah Donbas atau Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Kota-kota besar dan industri seperti Mariupol, Pokrovsk, Bakhmut, Toretsk telah jatuh ke tangan pasukan Moskow. Awal Agustus 2024, Kiev mencoba membuat perimbangan dengan menggempur wilayah Kursk Rusia dengan maksud menarik kekuatan Rusia dari Donbas. Serangan ke Kursk sempat berhasil memukul pasukan perbatasan Rusia dari Kursk, tapi Moskow membalas cepat dengan mengirimkan pasukan khususnya. Pasukan Ukraina kini masih bertahan di sebagian wilayah Kursk, terlibat pertempuran sporadis yang menunjukkan kemunduran mereka dari hari ke hari. Secara teknik dan politik militer, Ukraina pada dasarnya telah kalah perang. Pasukan Kiev bertahan bukan karena kemampuan mandiri mereka, tapi tergantung pasokan senjata dan dukungan Barat. Perubahan drastis kebijakan Amerika di bawah Trump telah membalikkan situasi di Ukraina dan Eropa secara ekstrim. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer beberapa waktu lalu menyatakan Inggris akan mengirim pasukan ke Ukraina. Ini adalah sikap provokatif Inggris yang melihat Washington telah menyisihkan mereka dan Eropa dari penyelesaian akhir konflik di Ukraina. Jika Inggris benar-benar bertindak sepihak dengan mengerahkan pasukannya ke medan perang Ukraina, maka rencana Trump bisa buyar. Rusia pasti tidak akan membiarkan sebiji pun tentara asing memasuki Ukraina, dan jika benturan terjadi, perang akan membesar dan membakar Eropa. Kuncinya sekarang kembali ke tangan Trump. Apakah dia mampu mengendalikan sekutu-sekutu Eropanya atau akan disabot oleh musuh-musuhnya? Sebagai pengendali utama NATO, Amerika jelas punya kendali penuh atas apa yang terjadi di Ukraina. Trump punya otoritas besar menentukan arah politik di Eropa. Tribuners, Volodymyr Zelensky sekarang terus merengek-rengek meminta perhatian lewat narasi-narasi provokatifnya guna menggagalkan gagasan perdamaian ala Trump. Ia mencoba meningkatkan peran, tapi praktis Zelensky sudah tidak punya daya tawar lagi. Ukraina ada di posisi harus menerima apapun atau semakin hancur. Perundingan Rusia Amerika di Arab Saudi tidak terhentikan lagi. Delegasi tingkat tinggi kedua negara sudah menyelesaikan tugasnya di Riyadh dan membawa pulang proposal masing-masing.
Ini adalah perkembangan sangat menarik yang memperlihatkan betapa ekstrimnya perbedaan rezim Joe Biden dan Donald Trump dalam kebijakan politik globalnya. Meski tidak akan menjadi pihak terkait, Arab Saudi memetik kemanfaatan luar biasa dalam perpolitikan global. Riyadh berhasil menjadi epicentrum bertemunya dua kekuatan raksasa, pemilik arsenal nuklir paling banyak di dunia. Semua perhatian kini tertuju ke pusat Islam dunia yang sedang berusaha menjadi kekuatan paling berpengaruh di Jazirah Arab dan Timur Tengah. Setelah Ukraina, Trump dan Putin dipastikan akan mencari solusi konflik Palestina-Israel. Dalam konteks inilah, Arab Saudi ada di jalur menuju ke sana.